Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit pidato bertemakan tentang korupsi. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Andat Muhammad. Saya lahir dari keluarga yang sederhana di daerah pedesaan yang masih sejuk udaranya karena masih banyak tanaman yang hijau yang masih rindang. Untuk tepatnya, saya dilahirkan di daerah Purworejo, tepatnya di Kecamatan Purworejo, di desa Gobensari. Saya dilahirkan pada tanggal 24 September tahun 1988 oleh seorang ibu yang sangat cantik dan cukup sayang pada saya, sehingga dia merawat saya dari kecil hingga sekarang ini. Di sekitar rumah orang tua saya terdapat persawahan yang cukup luas karena memang itu di daerah dengan para pekerjanya atau kebanyakan orang yang pekerjaan di daerah saya adalah orang petani. Bahkan orang tua saya juga bekerja sebagai seorang petani. Untuk ibu saya mungkin dikatakan petani juga mungkin bisa, karena selain ibu rumah tangga dia juga ikut membantu ayah saya untuk keperluan perawatan tanaman di pertanian. Saya dari kecil sudah diajarkan tentang hidup, bertanggung jawab, dan bahkan ikut pengajian setiap hari, karena di sana memang diwajibkan untuk anak-anak kecil mungkin sampai sekitar SMP wajib harus ikut pengajian. Kajian dalam hal ini itu belajar membaca Al-Quran di habis sholat maghrib sampai menjelang isya. Untuk belajar membaca Al-Qurannya itu di musola yang kecil, karena memang ada yang musola kecil untuk masjid masih jauh, sehingga saya memilih tempat yang lebih dekat. Saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Saya adalah anak kedua untuk Ustaz nomor yang pertama atau kakak saya, dia adalah seorang laki-laki. Dia sudah menikah
dan sudah dicari karuniai seorang anak. Kakak saya bekerja sebagai seorang petani. Dia terus meneruskan pekerjaan orang tua. Orang tua masih ada. Untuk anak yang terakhir, adik saya, dia orang perempuan. Dia sudah bekerja juga. Untuk kakak saya umurnya mungkin antara 3 sampai 4 tahun lebih tua dari saya. Ya, lebih tua, dan untuk adik saya juga sama, mungkin 3 sampai 4 tahun lebih muda dari saya. Saya dari semenjak alhamdulillah ya, dari lulus SMK, ya SMK saya di kawasan Wates, daerah Kulon Progo. Mungkin juga dikatakan beda dengan tempat kabupaten tempat saya, karena bawaan dari teman-teman, sehingga saya sekolahnya di luar kabupaten, bahkan luar provinsi. Nah, yang di SMK Wates itu saya Wates itu termasuk jalan Kabupaten Kulon Progo dan ikut provinsi DIY, daerah istimewa Jakarta. Saya lulus SMK tahun 2007. Pada saat itu saya mengambil jurusan teknik mesin otomotif tahun 2007, dan saya juga pernah mengikuti training di PLK sekitar sebulan. Itu training wajib karena saya sudah ikut tes di salah satu perusahaan alat berat di daerah Cikarang. Maka saya wajib ikut training sekitar sebulan. Nah, setelah training selesai, tunggu waktu antara 2 sampai 3 bulan, saya sudah diberangkatkan ke daerah Cikarang untuk medical. Di sana medical, terus kita mulai untuk bekerja. Itu tempat bekerja saya pertama kali di daerah Jabodetabek. Di sana saya kerja 11 tahun lebih. Mungkin karena memang rezekinya begitu kali. Jadi di sana saya hanya sampai kontrak pertama, dan belum ada kontrak ada kesepakatan, sehingga memutuskan kerja batal. Saya masuk ke kampus ini atau kuliah di sini pada tahun 2011. Itu saya karena dapat dorongan dari sahabat dan teman saya maupun keluarga
kesempatan untuk ikut kuliah sambil kerja. Mungkin untuk perkenalan diri saya hanya itu. Oke, sekarang kita lanjut ke tema yang tadi saya sampaikan, yaitu tentang korupsi. Masalah korupsi yang menjadi perbincangan hangat di masyarakat, terutama media massa lokal dan nasional. Maraknya korupsi di Indonesia akan sulit untuk diberantas dan mungkin sudah menjadi budaya bagi mereka yang sudah terlebih dahulu terperosok dalam kebudayaan yang cukup sangat merugikan. Pada dasarnya korupsi adalah suatu pelanggaran hukum yang ini telah menjadi suatu kebiasaan. Mungkin karena kurang tegaknya hukum, kurang tegas hukumnya, sehingga banyak kemunculan korupsi baru. Kasus korupsi di Indonesia belum teratasi dengan baik. Di era demokrasi, korupsi akan mempersulit pencapaian good governance dan pembangunan ekonomi. Terlebih lagi, akhir-akhir ini terjadi perebutan kewenangan dalam hal ini kayak seperti undang-undang untuk antara KPK dan Polri, undang-undang untuk melaksanakan seperti reka ulang maupun wawancara untuk mendapatkan informasi yang tepat dari si pelaku korupsi. Sebagai institusi yang sama-sama menangani korupsi, seharusnya KPK dan Polri bisa bekerja sama dalam memberantas korupsi. Namun itu mungkin hanya sebuah impian yang entah sampai kapan terwujud. Tumpang tindih kemenangan seharusnya tidak terjadi jika dapat diorganisasikan secara baik. Penyebab terjadinya korupsi pun bermacam-macam ya, mulai dari masalah ekonomi, yaitu rendahnya penghasilan yang diperoleh. Maksudnya rendah hasil yang diperoleh itu jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup dan gaya hidup yang konsumtif. Jadi mereka banyak lebih sebagai konsumen sehingga gaya hidup yang lebih tinggi, budaya yang berisik, uang berisik, budaya malu yang rendah, dan sanksi hukum lemah yang tidak mampu menimbulkan efek jerah bagi
pelaku korupsi yang saat ini marak. Penerapan hukum yang tidak konsisten dari institusi penegak hukum dan kurangnya pengawasan hukum juga menjadi salah satu penyebabnya. Salah satu penyebab dari kurangnya efek jerah, kurangnya efek jerah. Dalam upaya pemberantasan korupsi, seharusnya ada kerjasama semua pihak, ya dalam hal ini penegakan hukum, para penegak hukum itu wajib ya, dan para masyarakat, semua kalangan masyarakat membantu dalam pemberantasan korupsi. Dan salah satunya adalah para institusi yang sudah diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam penanganan korupsi seperti KPK, Kepolisian, Indonesia Corruption Watch, Kejaksaan, dan mungkin masih banyak yang lain yang belum saya sebutkan yang masih tergabung dalam penanganan korupsi di Indonesia. Namun sepertinya tidak semua dijalankan karena melihat siapa yang korupsi itu sendiri. Jadi mungkin Indonesia saja ya yang hukum banyak kalah dengan jabatan ataupun yang lain. Ini yang menyebabkan mengakarnya korupsi. Bahkan ini semua sudah tahu bahwa yang paling menonjol dalam melakukan korupsi yaitu para staf pimpinan kita sendiri. Ya apalagi kalau bukan Bapak dan sudah memang sendiri. Karena menangani kasus korupsi yang harus disoroti adalah oknum pelaku dan hukumnya. Karena kasus korupsi itu sendiri dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga membawa dampak buruk bagi instansi hingga ada pemerintah dan negaranya itu sendiri. Ya, dan yang paling terutama dirugikan yaitu masyarakatnya. Karena hasil dari ya mungkin sebagian hasil dari apa, seperti pajak dan lain-lain itu masuk ke kantong-kantong para oknum-oknum tadi, oknum yang melakukan korupsi di sini mungkin dan skala kecil, skala besar
korupsi bagi para pelaku korupsi yang ada di pemerintahan, yang di bagian pemerintahan, khususnya di pejabat tinggi, ya tidak hanya miliaran, mungkin bisa triliunan korupsi. Hukum bertujuan untuk mengatur dan tiap badan di pemerintahan telah memiliki kewenangan hukum sesuai dengan perundangan yang ada. Namun banyak terjadi tumpang tindih kewenangan yang diakibatkan oleh banyak campur tangan politik buruk yang dibawa oleh oknum kalangan maupun instansi. Jadi kayak seperti yang terjadi kemarin, jadi ketika ada salah satu anggota dari kepolisian yang melakukan korupsi yang itu simulator SIM, ya, yang pelakunya kemungkinan dari kepolisian sendiri, ya. Jadi KPK yang mempunyai kewenangan yang cukup tinggi, dia ingin melakukan integrasi maupun melakukan penyitaan untuk sebagai barang bukti. Tapi di sisi lain dari kepolisian sendiri juga mempunyai hak, mereka memiliki hak terdapat undang-undang yang mengatur itu, sehingga dia kokoh untuk mengintegrasi sendiri maupun meminta sendiri hasil dari korupsi seniornya, mungkin seniornya atau sahabatnya, karena sama-sama di Indonesia. Ya, ini itu yang harusnya bisa ambil jalan tengah jika kedua belah pihak ini memang fokus untuk memberantas korupsi. Bukan masalah tentang grupnya instansi, ya. Kita memberantas korupsi harus tidak pandang bulu, harus jangan pandang bulu. Seharusnya korupsi harus diberantas, baik secara preventif maupun represif. Bukan sebaliknya, korupsi semakin merajalela di negeri ini, ya. Bagaimana akan maju dan masyarakat itu bisa hidup kalau uang rakyat saja sudah habis oleh pemerintah kita sendiri. Modus pemerintah di sini yaitu para pelaku yang memang dia mempunyai jabatan di pemerintahan Indonesia, tapi dia memakan hasil dari masyarakat atau itu hasil masyarakat, ya, mungkin dari pajak, dana mobil dan sebagainya. Penanganan kasus korupsi harus mampu memberikan efek jerah agar tidak terulang kembali. Tidak hanya demikian, sebagai warga Indonesia kita wajib memiliki budaya malu yang tinggi agar segala tindakan yang merugikan negara sebagai korupsi dapat diminimalisir. Negeri kita adalah negara hukum. Semua warga negara Indonesia memiliki derajat dan perlakuan yang
sama di mata hukum. Ya, jadi tidak ada hukum yang maksudnya tidak ada instansi ataupun jabatan ataupun apa ya yang bisa yang kebal terhadap hukum harusnya itu. Seperti apa di saat ini banyak instansi besar, instansi Indonesia, pemerintahan di Indonesia yang masih dilindungi atas nama instansinya itu. Tapi menurut saya, hukum di Indonesia sepertinya pilih-pilih, tergantung apakah itu orang biasa atau pejabat. Buktinya, korupsi yang miliaran dengan hanya maling ayam saja, hukumnya lebih berat dari maling ayam. Ya, maling ayam jika tertangkap itu udah dipukulin sama warga. Padahal ayam hanya berapa sih? Kalau diuangkan, mungkin 1 ekor ayam yang ayam ya mungkin bisa rata sekitar 100.000 lah. Mungkin yang segitu kan 100.000. Padahal korupsi itu kan makan uang rakyat banyak. Ya itu yang dikorupsi bukan hanya sekitar jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan bisa miliaran sampai triliunan uang yang dikorupsi. Saya hanya bisa berharap pemimpin kita, baik itu staf instansi seperti KPK, kepolisian, kejaksaan, Indonesian Corruption Watch, maupun badan-badan hukum lain yang saling berketerkaitan. Marilah kita bersama dalam ini kita satu tujuan untuk memberikan Indonesia yang lebih berkualitas ya, Indonesia yang lebih baik, bukan Indonesia yang lebih dipandang dari negara lain ya. Kali ini yang dimaksud sekarang lainnya bukan karena korupsinya, bukan karena tingkat korupsi yang tinggi ya. Harusnya itu yang menjadi Indonesia yang terkenal karena prestasi yang mungkin dari olahraga, dari kesenian, dari yang lainnya yang lebih baik ya daripada korupsi. Karena korupsi sendiri itu sangat merugikan, sangat merugikan bagi negaranya sendiri maupun untuk rakyat-rakyatnya, terutama rakyat kecil. Karena rakyat kecil itu sendiri, rakyat kecil masih banyak yang
berada pada tingkatan bawah, menengah ke bawah. Mereka yang masih butuh perlindungan dari negara, perlindungan dari pemerintah, dari badan hukum, dari kemanusiaan, sosialan, daripada uang digunakan untuk membebaskan maupun digunakan untuk masalah korupsi yang sangat-sangat merugikan ini, harusnya bisa digunakan untuk keperluan lain, keperluan dimana untuk memastikan Indonesia, memastikan masyarakat, membuat lapangan kerja baru, meningkatkan SDM, untuk para anak-anak yang anak-anak kecil hingga mereka bisa sekolah sampai sarjana, karena memang sumber daya manusia yang ada sekarang ini cukup kurang, kurang maksimal, sehingga prestasi-prestasi yang diraih oleh anak bangsa itu kurang ya, dibandingkan negara-negara yang sudah maju seperti Jepang, Korea, Amerika. Mari kita bekerja sama, walaupun kita tidak memiliki jabatan dalamnya, dalam ini jabatan yang tinggi dan di dalam instansi, kita harus tetap membantu menghilangkan adanya kebiasaan korupsi, karena memang tidak hanya dari instansi di negara pemerintah saja, instansi kecil pun juga banyak ya, kasus korupsi yang bermunculan. Sehingga sekarang ini mulai terkuat dan membuat kita resah, tidak nyaman karena korupsi yang sudah sangat mengakar, dan itu sangat merugikan bagi negara. Indonesia adalah negara yang mayoritas beragama Muslim. Jadi kita sudah tahu korupsi itu juga adalah mengambil yang bukan hak dari kita, bukan hak dari mereka para korupsi. Harusnya sadar dalam artian ini perbuatan yang tidak baik, ini perbuatan yang keras, ini perbuatan yang sangat merugikan, sehingga dia mengurungkan niat-niat yang seperti itu. Harusnya para pelaku korupsi itu menyadari bahwa percuma kan
makan enak kalau uangnya pakai uang rakyat. Sampai kapanpun uang yang tidak berkah itu tidak akan memberikan suatu kenyamanan lahir maupun batin, ya mungkin di dunia dia merasakan kesenangan yang sangat amat menyenangkan dan bilang itu mungkin seperti itu, tapi kita kan tak tahu nanti di alam yang berbeda apakah kesenangan itu masih bisa didapatkan atau sebaliknya. Jadi memang kita di sini hidup hanya sementara, tidak untuk selamanya. Kita hidup hanya beberapa tahun, beberapa puluh tahun, dan kita tidak tahu kapan akan meninggal, kapan akan mati, apakah seperti ini, apakah besok, minggu depan, apakah tahun depan. Jadi mulailah kita segera meninggalkan hal-hal yang jadi kebiasaan. Misalnya itu hal-hal kebiasaan yang buruk, hal-hal yang dapat merugikan orang lain, dapat merugikan negara, dan dapat merugikan lainnya. Jika sebenarnya jika kita introspeksi diri, terus dibantu dengan penegakan hukum yang kuat, baik dari instansi pemerintahan, penegakan hukum yang lainnya, dan masyarakat yang ada, pasti kita bisa menghilangkan itu namanya korupsi yang sudah mengakar, yang sudah membudaya. Karena itu memang sudah baru-baru terkuat mulai belakangan ini. Baru terkuat. Tapi setelah terkuatnya juga sulit memang begitu sulit ya kalau tidak ada kerjasama antara instansi tadi untuk meminimalisir korupsi, bahkan menghilangkan adanya korupsi yang sedang berjalan maupun yang akan berjalan ya. Korupsi harusnya tidak terjadi jika diimbangi dengan ilmu yang benar, karena dari agama apapun pasti tidak ada yang membenarkan itu korupsi itu halal, korupsi itu benar, korupsi itu bagus, itu tidak ada sama seperti itu. Semua agama itu menyalahkan adanya korupsi, karena korupsi itu memang bukan haknya, bukan hak dia bukan korupsi. Korupsi mungkin ke depan tahun 2 tahun lagi, atau mungkin 10 tahun ya, jika kita bersama-sama melakukan
perbaikan adalah sistem yang berlaku untuk mengurangi korupsi, ya. Sehingga tidak ada kesempatan untuk melakukan itu, tidak ada kesempatan untuk melakukan korupsi. Terus didampingi dengan akhlak yang baik, ya, menjadi instansi alat, dan juga dari hukum-hukum yang kuat, maksudnya hukum yang benar-benar hukum yang tidak memandang bulu. Mungkin 2-3 tahun dan itu benar-benar semua dilaksanakan dengan memberikan hasil yang benar-benar yang kita harapkan semua, yaitu negara yang bebas korupsi, negara yang adil, negara yang makmur, negara yang saling menghormati antara suku, agama maupun ras, dan negara yang bisa menenteramkan masyarakat, menenteramkan jiwa masyarakatnya, dan negara yang bisa memberikan penghormatan bagi para pahlawan yang dulu telah berusaha untuk ikut sumbang dalam memerdekakan negara Indonesia. Semoga korupsi di Indonesia semakin mengecil, semakin menghilang, dan sampai ke akar-akarnya, ya, dalam artian sampai yang ada dalam pikiran untuk korupsi itu hilang. Semoga semua lancar, semua patuh pada hukum, semua tahu untuk merugikan orang lain, dan tidak akan melakukan korupsi, dan kita hidup tenang di Indonesia. Semua juga berharap seperti itu. Semua warga Indonesia berharap seperti itu. Mungkin hanya itu ya yang sedikit saya sampaikan dari pendapat saya tentang korupsi. Yang memang korupsi itu sudah begitu mengakarnya, sangat mengakar. Semoga kita diberikan kekuatan untuk ikut dalam rangka memberantasan korupsi. Dalam hal ini tidak malah ikut dalam aktivitas korupsinya. Jadi kita memberantasan korupsi mulai dari hal kecil juga, mulai dari kebiasaan kecil, dan mulai dari sini kita ajarkan tentang apa itu korupsi bagi anak-anak kita, di anak-anak kecil, yang apa itu korupsi, apa itu kerugian korupsi, apa itu dampaknya, ya, yang berakhibat, sehingga anak kecil atau anak-anak kecil maupun anak-anak yang di masa mendatang itu dia sudah ada motivasi, ada jiwa kepemimpinan, leadership kepemimpinan yang bebas. Kemudian terjadi korupsi, ya memang dia
motivasi untuk menggunakan hal tersebut, menggunakan korupsi. Mungkin hanya itu dari saya.